Tentu di ulang tahun tanggal 1 Desember 2022 ini istimewa karena kota ini. Apa Pak yang istimewa dari peringatan ulang tahun HUT Kota Sawalunto yang ke-134 ini Pak Wali? 1 Desember ini kita kembalikan marwah ulang tahun kota itu sebagai pesta rakyat. Jadi seluruh warga akan berkumpul di Kota Sawalunto. Kita melaksanakan namanya Makan Bajamba. Yang kedua, kita akan launching reaktivasi kereta api. Itu lokomotif uap yang dulunya bekerja mengangkut batu bara dari Sawalunto sampai ke Padang. Satu pesan saja, bahwa kita harus ke Sawalunto dan jangan meninggal sebelum ke Sawalunto. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kalau kita mendengar kata Sawalunto, tentu kita akan berpikir bahwa kota ini berada di Sumatera Barat, dan pikiran itu benar. Sawalunto dalam sejarah Republik Indonesia banyak disebut dan sudah terkenal bahkan sampai ke mancanegara karena di kawasan Sawalunto kita selalu ingat akan batu bara. Dan kota Sawalunto ini termasuk kota yang sangat tua dengan heritage-nya yang luar biasa. Dan saat ini saya bertemu kembali dengan Wali Kota Sawalunto, Bapak Dery Asta, ya, Uda Dery Asta yang masih muda, ganteng. Dan kota Sawalunto akan masuk ke usia 134. Betul. Dan ini akan terjadi pada 1 Desember. Saya akan menyapa dulu Pak Wali Kota, Pak Dery Asta. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak, Mas Wedi. Ya. bisa kita cerita, Pak. Tentu di ulang tahun tanggal 1 Desember 2022 ini istimewa karena kota ini. Apa Pak yang istimewa dari peringatan ulang tahun HUT Kota Sawalunto yang ke-134 ini Pak Wali? Terima kasih Mas Febi. Jadi Sawalunto itu memang termasuk kota yang unik ya. Ya. Kota yang agak sedikit berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat. Kota yang tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tetapi kota yang benar-benar dibuat. Ya. Karena efek dari revolusi industri di Eropa ditemukan mesin-mesin uap. Mesin uap itu butuh bahan bakar dan ditemukanlah di salah satu cekungan Sungai Ombilin yang disebut dengan batu bara. Ya. Sehingga Sawalunto menjadi kota tambang batu bara yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Dan itu dimulai pada tahun 1888. Angkanya cantik ya Pak ya, 1888. Ya, dan ditetapkan pada tanggal 1 Desember. Dan itulah yang menjadi ketetapan kita memperingati ulang tahun kota Sawalunto yang jatuh pada 1 Desember nanti di usia 134. Begitu. Nah, nanti di ini apa yang akan ada sesuatu yang tidak biasa Pak, misalkan kepingin Pak Wali kepingin di saat ulang tahun ini juga meluncurkan sesuatu misalkan untuk menarik wisatawan, menarik orang-orang datang ke Sawalunto Pak Wali. Betul. 2 tahun terakhir karena pandemi COVID-19 kita tidak merayakan ulang tahun dengan meriah. Ya. Dan 1 Desember ini kita kembalikan marwah ulang tahun kota itu sebagai pesta rakyat. Jadi seluruh warga akan berkumpul di Kota Sawalunto. Kita melaksanakan namanya Makan Bajamba. Makan Bajamba. Betul. Makan bersama maksudnya Pak ya? Betul. Itu makan dengan seluruh warga dan masyarakat Sawalunto pakai dulang. Yang pertama. Pakai dulang. Dan yang kedua, kita akan launching reaktivasi kereta api. Itu lokomotif uap yang dulunya bekerja mengangkut batu bara dari Sawalunto sampai ke Padang. Sampai ke pelabuhan Emahaven atau pelabuhan Teluk Bayur. Dan itu sudah lama berhenti. Itu nanti akan direaktivasi ya, jadi diaktifkan kembali Pak ya. Betul. Nah itu berarti barang ini barang tua ya Pak ya? Barang tua yang sedang kita rekondisi dan ini merupakan saksi sejarah pengangkut batu bara. Ini akan kita jalankan dan menjadi kereta api wisata dari Sawalunto sampai Maroklaban. Pak, bisa cerita nggak Pak, ide ini muncul dari mana?
lalu kemudian proses untuk reaktivasi kembali kereta ini kan pasti perlu persiapan ini Pak Dery ya. Betul. Bisa cerita Pak persiapannya gimana Pak? Betul. Kita mulai tahun 2019. 2019 sebelum pandemi ya Pak ya? Ya, 2019 Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto atau tambang batu bara Ombilin ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia by UNESCO. Salah satu zonanya itu adalah zona kota tambang terintegrasi, zona B-nya itu adalah jalur kereta api, zona C-nya itu adalah pelabuhan Emmahaven. Ya. Dan kita sudah berjanji kepada dunia bahwa kita akan menjaga, merawat, dan melestarikan ketiga zona tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga, merawat, dan melestarikan, kita juga harus mengambil manfaat bagaimana kita bisa menjaga dengan mereaktivasi kereta api. Tahun 2021, saya bertemu dengan Bapak Menteri BUMN menyampaikan tentang kondisi tersebut. Ini kereta harus kita aktifkan kembali Pak Menteri. Penetapan warisan budaya dunia akan berefek terhadap pariwisata. Dan ini akan menjadi pengungkit ekonomi kalau kereta api aktif. Ditanggapi oleh Pak Menteri, dan beliau memerintahkan beberapa perusahaan BUMN untuk memberikan CSR dalam rangka reaktivasi tersebut. Dan proses sudah dimulai tahun 2021 dan 2022 mulai diperbaiki. Minggu kemarin kita sudah mulai melakukan percobaan. Dan alhamdulillah kereta itu hidup. Itu kereta tahun berapa Pak? Kereta sekitar tahun 1960. Oh, 1960 ya. Itu kereta lokomotif uap terakhir. Oh, lokomotif uap terakhir. Ya. Merekonstruksikan ini kan tidak mudah karena itu pasti barang tua ya Pak ya? Barang tua. Nah itu siapa yang banyak berperan Pak membantu? PT KAI kah, Pak Inka kah, atau siapa itu? PT KAI melalui mekaniknya. Dan kereta itu sudah mondar-mandir Pak. Sudah mondar-mandir. Jadi waktu kereta ini tidak beroperasi di Sawalunto, dibawa ke Ambarawa. Oke. Ya. Kemudian kita jemput lagi. Kita ajak Mak Itam. Namanya kereta uap itu karena hitam ya. Namanya lokomotif Mak Itam. Mak Itam ya. Mak Itam kita ajak pulang kampung. Jadi sempat dia ngendon di Ambarawa ya Pak ya? Betul. Di museum kereta itu ya Pak ya? Betul. Kita ajak pulang kampung dan di kampung kita rawat. Dan akhirnya bisa hidup kembali. Nah, itu nanti skemanya kereta itu akan menarik rangkaian gerbong-gerbong lama gitu Pak ya? Betul. Oke, yang akan bisa masyarakat bisa naik ke situ ya? Betul. Keliling gitu ya Pak keliling. Ya? Dan konsep awalnya adalah lebih ke pariwisata. Ya, betul. Ini rel yang sudah kita reaktivasi sekitar 4,5 kilo dari Sawalunto sampai ke Maroklaban. Dan itu melewati terowongan terpanjang di Sumatera Barat. Terowongan Pak ya? Berapa Pak panjangnya Pak? Sekitar 380 meter. Lumayan ya Pak ya? Setengah kilo kurang sedikit ya? Iya, betul. Terowongan itu nanti jadi apa ya, katanya para penumpang tuh punya pengalaman tersendiri ya Pak? Punya adrenalinnya juga luar biasa. Dan penumpang akan duduk di kereta lama juga. Kereta lama juga nanti. Jadi pengalaman di masa lalu itu histori di masa historikalnya bisa kena gitu kira-kira ya. Betul. Pak Dery, diharapkan nanti tentu ini warisan budaya lalu kemudian pengaktifan kembali kereta ini diharapkan akan membawa efek ekonomi kepada warga di Kota Sawalunto. Pak Dery bisa dijelaskan nggak bagaimana kondisi perekonomian terkini terutama ketika Bapak mulai tahun 2018 menjabat sebagai wali kota? Dua ujian besar. Pertama pasti ujiannya COVID-19, lalu belum kelar COVID-19 diuji oleh semacam krisis lah akibat perang Rusia-Ukraina. Bisa Bapak ceritain pengalaman? Betul. Ya, mulai dari COVID sampai kemudian harus kumpul-kumpul di Jakarta untuk ngomongin inflasi gara-gara perang ini Pak. Betul. Kita masuk Sawalunto itu menjadi kepala daerah 2018. 2018 dan 2019 kita dapat penetapan warisan budaya dunia dari UNESCO. Dan itu menjadi rujukan orang untuk berkunjung. Karena warisan budaya dunia itu referensi pariwisata. Tetapi karena pandemi COVID-19, momen kita memang terlewati. Betul. Kita hanya mengambil manfaat sekitar 6 bulan. Setelah itu
turis dari luar negeri tutup. Ya, betul. Dan memang ini ujian yang sangat berat. Berat ya. Berat. Tahun kedua kita sudah diuji, Pak. Artinya ibarat sekolah kita belum 2 tahun sudah diuji. Nah, 2 tahun ujian kita. Tapi sebenarnya ujian ini membuat kita bisa melakukan inovasi di berbagai bidang. Ya, ya. Nah, pandemi ini ada efek positifnya sih sebenarnya. Membuat kita lebih kreatif. Ya, ya, ya. Saya banyak membuat program-program peningkatan ekonomi masyarakat melalui BTT yang kita miliki. Karena waktu pandemi COVID-19, sektor yang tidak terlalu terpengaruh terhadap pandemi itu adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan. Jadi saya banyak memberikan bibit, saya banyak memberikan ternak. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin, itu angka kemiskinan Kota Sawalunto itu terkecil se-Indonesia. Dari 400 lebih kabupaten kota. Nah itu. Kemudian sekarang kita lagi diuji juga nih. Iya, betul. Dengan adanya inflasi. Betul. Inflasi ini hampir sama dengan program kita yang lalu. Kemarin kita dikumpulkan oleh Bapak Presiden bagaimana langkah-langkah penanganan. Dan kita sebenarnya sudah mulai. Sebelum ini dilakukan. Kita sudah banyak memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat khususnya di sektor pangan dan yang konsumtif. Kita sudah mulai memberikan bibit, cabai, bawang karena ini termasuk bahan yang menjadi penunjang dari inflasi yang sangat tinggi di Kota Sawalunto. Itu sudah kita lakukan. Pak Dery, tentu ini bukan pekerjaan ringan karena inflasi ini faktornya kan dari luar. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Ya, semua negara di dunia ngalami lah ini. Betul. Ya, alhamdulillahnya Indonesia nggak amat-amat lah. Gitu ya, betul. Dan masa kerja Bapak kurang lebih setahun ke depan ya Pak ya? Saya 1 tahun. Ya, apa dari sisa waktu Bapak ini yang ingin Bapak kerjakan sebagai sebuah legacy lah kepada warga Sawalunto bahwa ada sesuatu yang Bapak tinggalkan. Lepas nanti akan siapapun yang memimpin, apakah Bapak mau memimpin lagi atau tidak, itu soal lain. Apa yang ingin Bapak tinggalkan, Pak? Kita mulai berhitung. Ya. Kenapa kita menetapkan Sawalunto itu sebagai kota wisata? Karena kita berharap orang datang ke Sawalunto. Dan ini menjadi income, Pak. Dan mendatangkan orang ke Sawalunto bukan hanya dari sektor pariwisata. Kami juga berpikir beberapa kota-kota lain yang sebagai tempat pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Orang akan berkunjung kota-kota pendidikan. Maka pada tahun 2021 kemarin kami bekerja sama dengan salah satu universitas ternama di Sumatera Barat, bekerja sama membuat kampus di Sawalunto. Oh gitu ya Pak ya? Ya, dan ini akan menjadi efek ekonomi yang luar biasa Pak. Pertama kita memudahkan anak-anak Sawalunto yang untuk memperoleh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, orang akan berdatangan ke Kota Sawalunto bukan hanya melihat pariwisata, tetapi untuk belajar. Betul. Dan itu uang masuk. Iya. Itu uang masuk. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pariwisata, kita harus mengambil uang itu secara lebih banyak. Jadi orang datang ke Sawalunto itu harus belanja, Pak. Kita harus menghidupkan IKM dan UMKM yang ada di Kota Sawalunto. Tahun ini kita membangun gedung sentra IKM. Mulai dari rumah produksi, packaging, dan rumah promosi. Dan itu kita berikan pelatihan. Ini menjadi salah satu sentra IKM di Sumatera Barat nantinya. Itu target kita. Dan ini sedang berproses. Desember ini kita akan launching sentra IKM Sawalunto. Sentra IKM. Betul. Itu ya Pak ya. Betul. Dua sektor itu yang ingin Bapak perhatikan betul sampai nanti periodisasinya masa tugasnya habis ya Pak. Betul. Pak, ini banyak orang pasti tentu bertanya ya Pak. Nah ketika Sawalunto ini merupakan satu kawasan yang kalau dari sejarahnya kan multi etnis nih. Multi etnis. Ya bukan hanya orang Minang yang ada di sana tapi dari orang Jawa karena sejarah. Betul. Pak, ini merupakan satu uniqueness gitu. Bapak bisa cerita ya, uniknya Sawalunto sebagai kawasan yang multi etnis. Dulu orang Jawa dibawa ke mungkin dari daerah lain dibawa ke Sawalunto untuk kepentingan penambangan batu bara gitu. Uniqueness-nya dari segi sosial masyarakatnya gimana nih Pak? Betul. Kita pernah mendengar semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dan kalau kita melihat contoh
awal Bhinneka Tunggal Ika itu di Sawalunto. Jadi sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada, Sawalunto itu sudah heterogen. Berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama berkumpul di Sawalunto. Karena merupakan kota industri yang sangat maju. Itu yang pertama. Yang kedua, di Sawalunto itu karena sudah sangat lama masyarakat itu berkumpul, dia sudah membuat budaya sendiri. Budaya sendiri sampai bahasa sendiri. Yaitu namanya bahasa Tangsi. Oh, bahasa Tangsi ya? Ya, ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini merupakan bahasa kreolnya warga-warga pekerja tambang yang berasal dari berbagai macam daerah. Yang mayoritasnya dari Jawa dan daerah lain, dari Sumatera Utara juga. Jadi itu ada satu budaya khusus percampuran namanya budaya Tangsi, Pak ya? Iya, bahasa Tangsi. Bahasa Tangsi juga ya? Itu satu di antaranya apa, Pak? Bahasa Tangsi yang sekarang itu lagi sering dipakai sehingga orang, wah itu bahasa Tangsi. Bahasa Tangsi ya. Jadi logatnya itu bercampur antara ada Minangnya, ada Jawanya, dia pencampuran ada juga Makassarnya juga dan ada Bataknya. Jadi kalau ketemu, udah lama nggak ketemu, nggak ketok-ketok gitu. Itu bahasa Tangsi. Ketok-ketoknya bahasa Jawa ya, Pak? Bahasa Jawa. Itu bercampur. Dan inilah yang dipakai oleh masyarakat tersebut sampai sekarang. Dan juga orang yang datang dari luar sana, dari saudara-saudara dari kita yang dari Jawa, dia sudah merasa dia bukan orang Jawa lagi. Dia orang Sawalunto karena sudah sampai 5-7 keturunan. Dan itu memang dibawa oleh pemerintah Belanda. Dulunya sebagai buruh kontrak dan juga tenaga kerja paksa. Karena memang di Sawalunto itu untuk mengambil batu bara itu pakai tenaga manusia dulu. Ada yang buruh kontrak, memang ada yang dibayar, ada juga yang tawanan. Tawanan perang zaman Belanda yang menurut Belanda itu adalah pemberontak. Sebenarnya menurut bangsa Indonesia adalah pejuang. Nah, itulah yang dikumpulkan di Sawalunto. Dan itu ada yang dirantai. Mengambil batu bara. Pak Wali bisa cerita nggak ada satu sejarah bahwa orang-orang Samin di Blora di Jawa Tengah itu juga satu dari antara bagian orang-orang yang dibawa ke Sawalunto juga untuk kepentingan tambang batu bara. Benarkah itu, Pak? Betul. Ya, gimana Pak ceritanya, Pak? Ada dalam satu buku menyampaikan bahwa terakhir Samin setelah dibawa ke Digul, dibawa ke Sumatera. Jadi setelah ditangkap oleh Belanda, dibawa ke Digul, dibawa ke Sumatera. Sumatera itu adalah di Sumatera Barat. Dan terakhir kita dapat informasi dia dijadikan tenaga kerja paksa. Tetapi yang jadi masalah identitasnya kan dihilangkan. Karena tenaga kerja paksa itu seluruh identitasnya dihilangkan. Nama tidak ada, Mas. Semua diganti dengan nomor. Bahkan identitasnya itu diletakkan di punggung. Dicap pakai besi yang panas itu, Pak ya? Iya, betul. Yang ada cuma nomor. Kemudian kalau sudah meninggal, makamnya itu, batu nisannya itu tidak nama juga ada nomor. Hanya nomor. Hanya nomor ya, Pak? Hanya nomor. Nah, begitulah. Kalau kita mau tahu nomor 2, nomor 3 ini siapa, gimana caranya? Kita belum punya data. Oh, nggak ada data ya? Belum punya data. Nah, tapi informasi terakhir kita biasanya data yang paling lengkap itu di Leiden di Belanda. Karena yang punya data itu, yang mengelola tambang itu Belanda dulu. Tapi kita belum sampai ke sana, lagi mencari bagaimana kita mendapatkan data yang lengkap tentang ini. Dan adakah Pak Wali bisa cerita, ada orang datang dari Jawa Tengah, dari bagian Jawa yang lain, kepingin melacak kembali sejarah makam dari keluarganya, ada nggak, Pak? Betul. Kebetulan beberapa waktu yang lalu pernah datang perwakilan dari Blora. Blora yang menyampaikan bahwa dia termasuk salah satu keturunan dari Samin Suro Sentiko. Dan beliau menyampaikan bahwa buyutnya itu, eyangnya itu sampai di Sumatera. Dan beliau meyakini bahwa kuburannya ada di Sawalunto. Tetapi saya tidak bisa menyampaikan kuburannya yang mana karena hanya ada nomor. Nomor ya, Pak ya. Dan susah ya. Sangat meyakini beliau waktu itu. Sangat meyakini. Jadi masalahnya ada kuburan di Sawalunto, tetapi identitasnya hanya nomor. Betul. Pak Dery sebagai wali kota, apakah Pak Dery juga berusaha memahami bahasa-bahasa atau kebudayaan yang muncul akibat persilangan budaya ini, Pak? Misalkan
Ya sedikit-sedikit bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Batak, bisa bahasa di kawasan itu Pak. Kan ini kota multi kan ya? Multi etnis. Nah. Bahasa yang kita pelajari itu bahasa yang berkumpul itu, bahasa Tangsi itu. Ya, bahasa ya. Kreolnya itu. Ya, bahasa Kreolnya ya Pak ya. Betul. Pak, ini adalah satu ulang tahun yang menurut saya sebagai kota yang usianya cukup tua karena dia 1888. Ya. Pak, apa yang ingin dimunculkan nanti di dalam ulang tahun yang ke-134 itu sebagai bagian bahwa kita sudah tidak lagi berada di masa pandemi. Apakah nanti juga misalkan kita pemerintah ini kan minta ya pandemi sudah mulai landai tapi waspadalah tetap supaya kita juga tidak kemudian kena gelombang yang kesekian. Nah, dalam konteks ini kan ada lagi makan bersama gitu untuk menjaga supaya masyarakat Sawah Lunto yang nanti akan berkumpul bersama, ya kan? Makan bersama, bergembira bersama, apa yang mesti harus dilakukan supaya masyarakat tetap sehat ini, Pak? Ya. Yang pertama, pandemi kita sepakat sudah melandai, ya. Walaupun masih ada. Ya. Dan dari perjalanan waktu, dalam waktu 1 tahun kemarin, kita sudah mulai banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan, event-event, mengumpulkan masyarakat dan itu tidak kita batasi, tetapi dengan protokol kesehatan tetap. Jadi kita tetap menjaga bagaimana COVID ini tidak berkembang lagi di Kota Sawah Lunto. Dan secara Sawah Lunto sebenarnya sudah aman juga. Kalau internal Sawah Lunto kita capaian vaksin kita. Oh, capaian vaksinnya oke ya. Maksimal. Ya, termasuk booster karena penduduknya tidak banyak ya Pak ya. Tidak banyak, betul. Dan untuk Sumatera Barat kita termasuk yang terbaik vaksinnya. Tingkat vaksinasi kepada masyarakat ya Pak ya. Betul. Pak, begini Pak, sebagai satu closing statement begitu dari Pak Dery Asta, terutama kepada pembaca kita, bukan hanya warga Sawah Lunto, tetapi warga Indonesia lain. Karena tadi Pak Wali mengatakan kalau saya tangkap, datanglah ke Sawah Lunto. Banyak sekali wisata sejarah, wisata kuliner, wisata budaya yang bisa dikunjungi. Apa closing statement Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan pembaca kami di seluruh Indonesia supaya orang tertarik untuk datang ke Sawah Lunto, belanja supaya ekonomi warga berputar, Pak. Silakan, Pak. Sawah Lunto itu dijuluki dengan beberapa nama. Ada namanya Kota Tambang, ada Kota Arang. Oh, Kota Arang. Iya. Karena batu bara itu oleh orang Sawah Lunto disebut arang. Arang, ya betul. Ada namanya Kota Kuali. Apa itu Pak? Kota Kuali? Kota Kuali itu kayak kuali, dia kayak cekungan. Oke. Nah, jadi kalau kita datang dari mana saja itu turun, kalau kita keluar dari Sawah Lunto akan nanjak. Tetapi tidak banjir. Ya, kayak Kota Kuali kayak Kuali gitu. Kuali. Oke, Kota Kuali, Kota Arang. Ya. Terus apa lagi Pak? Little Dutch. Ya. Karena bangunan-bangunan di Sawah Lunto itu mirip dengan bangunan era Belanda tahun 1880 sampai 1930. Karena memang dibangun pada zaman tersebut. Kemudian Sawah Lunto itu juga sudah ditetapkan sebagai geopark nasional. Bebatuannya sangat lengkap. Ya. Jadi komplit lah Sawah Lunto. Kita juga punya desa wisata. Dan nuansa heritage-nya akan terasa sekali di Sawah Lunto itu. Saya punya satu pesan buat seluruh pemirsa tribunnews.com. Satu pesan saja. Bahwa kita harus ke Sawah Lunto dan jangan meninggal sebelum ke Sawah Lunto. Gitu, Pak. Mantap ya. Ya. Tapi akomodasi cukup ya, Pak ya? Akomodasi cukup. Kita punya hotel dan kita punya homestay berstandar ASEAN. Ya. Jadi Tribuners, Pak Wali Kota Dery Asta menyatakan rugi kalau Anda semua tidak menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Sawah Lunto. Kemarin Presiden Jokowi minta, sudahlah kita berwisata ke dalam negeri saja supaya uang kita tidak lari keluar. Mending kita belanjakan uang kita ke Sawah Lunto daripada kita pergi jauh-jauh ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Gitu ya Pak Wali? Betul. Demikian ngobrol kami dengan Pak Wali Kota Sawah Lunto, Pak Dery Asta. Semoga ulang tahun ke-134 Sawah Lunto ini akan memberikan manfaat bagi semua warga dan kita semua bisa berkunjung ke Sawah Lunto
dengan ciri khasnya yang luar biasa, dengan kota-kota dan tinggalan heritage-nya yang patut kita tinjau ke sana untuk menghidupkan pariwisata Indonesia. Bangga pariwisata Indonesia. Demikian, saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia.